Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ini kita ni'mal ihtifal fi syama'ilil atfal. Kemarin ini tentang bab awal ya. Pasal 1 sudah nih kan? Bab 5 Sar. Bab 5. Ini kita dari awal nih. Pasal 1 tentang Nur Muhammad, bahwa makhluk Allah yang paling awal itu adalah Nur Nabi Muhammad. Lalu dari Nur Nabi Muhammad ini Allah menjadikan semua makhluk. Pasal kedua tentang nasab Nabi Muhammad. Ini yaitu Sayyidina Fihir, ini yang dikenal juga sebagai Quraisy, maka seluruh keturunan Sayyidina Fihir ini disebut orang-orang Quraisy. Punya putra Sayyidina Ghalib, punya putra Sayyidina Lu'ay, punya putra Sayyidina Ka'ab, punya putra Sayyidina Marrah, punya putra Sayyidina Kilab, punya putra Sayyidina Qusay, punya putra Sayyidina Abdul Manaf, punya putra Sayyidina Hashim, punya putra Sayyidina Abdul Muttalib, punya putra Sayyidina Abdullah. Lalu Sayyidina Abdullah ini punya putra Nabi Muhammad SAW. Pasal yang ketiga, Nabi Muhammad ini mempunyai 1000 nama, diantaranya Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Nabiur Rahmah, Nabiut Tawbah, Khatamul Anbiya, dan nama-nama yang lain. Bab yang kedua, bab kedua itu dari kepala hingga kaki Nabi Muhammad. Pasal 4, kegantengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling ganteng dan paling sempurna. Badannya dan jasad itu paling bagus. Tidak terlalu tinggi, tidak pendek, tapi dia lebih dekat ke tinggi. Enggak gemuk yang banyak dagingnya, tidak kurus, dan semua anggota badannya itu sedang, artinya enggak terlalu. Dia sempurna, dia enggak ada celahnya. Lalu warna kulit Nabi tidak terlalu putih, tidak coklat, tetapi dia putih bercampur merah. Pasal 5 ya sekarang. Pasal 5 ini bahasa Madura dibacain. Ya. Pasal 5 bagian seranah Sayyidina Rasulullah. Bagian ini bagian sera, ini berarti dia kepala. Oh, ini sudah tanya. Belum, bahasanya mirip bahasa Jawa. Nah, ya. Seranah berarti dia seranah kepalanya Nabi. Seranah. Agung berarti besar, kepala Nabi itu besar, enggak kecil. Tapi besarnya kepala Nabi itu sempurna, artinya enggak terlalu besar. Besar artinya besar yang indah begitu. Lalu sering aminyai seranah, sering berarti sering, aminyai meminyaki, memberi minyak seranah kepalanya. Rambutnya maksudnya. Nabi sering memberi minyak kepalanya. Gimana bahasanya tadi? Aminyai, memberi minyak ya. Nabi sering memberi minyak kepalanya, diberi minyak biar wangi, biar bagus, misalnya biar indah. Nabi sering begitu, kepalanya dikasih minyak. Sering topeh seranah ben kebanyakan rainah polanah maluan. Sering menutupi kepala dan mayoritas dahi. Nah, rai ini muka. Jadi Nabi sering menutupi kepala dan mayoritas mukanya, karena Nabi itu pemalu. Pemalu. Paling pemalunya manusia itu Nabi. Paling pemalunya manusia Nabi. Sempurna malunya Nabi itu. Kok bisa pemalu kalau Nabi itu? Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi sempurna itu Nabi malunya itu. Paling sempurnanya malu itu Nabi. Tapi walaupun malu, Nabi ini kalau ada kemungkaran dia melarang. Dia menyampaikan seluruh ajaran yang dari Allah diperintahkan untuk disampaikan. Nggak ada yang disembunyikan walaupun malu. Nabi kalau ke WC misalnya itu dibuka dikit-dikit. Kalau kita kan langsung dibuka semua. Kalau Nabi itu bukanya dikit-dikit, duduknya pelan-pelan. Dibuka dikit-dikit gitu. Dan nggak pernah terlihat auratnya oleh orang, dan nggak pernah melihat aurat orang lain Nabi. Kalau udah mulus gimana kalau Nabi? Tetap Nabi tetap begitu, dia saking sempurnanya Nabi. Saking sempurnanya. Kalau kita ya harus kayak gitu. Kalau kamu langsung celana dibuang di itu. Saya. Rainah muka Nabi asenar bersinar, akati cahaya bulan purnama, seperti cahaya bulan purnama. Muka Nabi bercahaya, karena Nabi memang cahaya kan. Tak cek bunterah, tidak terlalu bulat muka Nabi. Tak lanceng,
tidak panjang. Kan ada orang panjang, enggak panjang. Dan tidak kembung, Nabi enggak kembung mukanya. Dia muka Nabi itu indah. Socah dua nah. Socah Suci. mata, kedua mata Nabi. Acelak, bercelak. Oh, celaknya di sini. Secara alami. Celak alami. Heeh. Bukan dikasih celak mas. Sudah bercelak. Ada nanti cara bercelaknya Nabi. Tapi Nabi juga bercelak. Lebar. Banyak Nabi itu lebar. Cuman lebarnya lebar yang indah. Enggak sipit maksudnya. Matanya Nabi itu lebar indah. Cek celengah bagian sileng. Cek ini artinya sangat. Celeng berarti hitam. Jadi di bagian yang hitam ini sangat hitam. Yang hitam yang mana? Yang ini yang tengah ini maksudnya. Iya. Dan ya bagian yang putih sangat putih. Mata Nabi. Bagian potenah bedah bernah merah. Di bagian putih ini ada warna merah-merahnya. Pengkir sesemak ka pangampung bedah bernah merah. Pinggir mata yang dekat kepada pengampung ini kalau nggak ngerti di sini ada nih. Pangampung hidung. Nah, itu ada bahasa Indonesia ini? ada. Nih. Ganteng, tampan, socah mata, sera, kepala, raih wajah, tidak gembung, tidak melembung, berdanah dahi, pelipis, bagian kepala di ujung kiri kanan, dahi di antara mata dan telinga, mempeh, alis, pangampung, hidung, kelompang, pipi, bongkok. Contoh penggunaan kalimat punggung yang bongkok. Jadi maksudnya bagian pinggir, bagian mata yang di pinggir ini, yang dekat ke telinga berarti sebelah sini, itu ada warna merahnya matanya Nabi. Kita kan bahas mata Nabi nih. Terus rambut socah, rambut mata, bulu mata kak itu lanceng sarang banyak ini. Bulu mata Nabi itu panjang dan banyak dan lebat maksudnya. Cuman jangan kepikir panjang sekali hingga menjadi aib, enggak. Panjang mata Nabi itu indah, artinya dia menjadi kesempurnaan. Kalau orang lihat Nabi seneng gitu jadinya, saking sempurnanya. Jadi Nabi itu sempurna secara badan fisik, sempurna secara hati juga, perbuatannya sempurna. Pokoknya sempurnanya manusia ya Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Mempeh dua nah, mempeh apa tadi mempeh? Alis, sekarang alisnya. Melengkung akati huruf non, dia melengkung seperti huruf non. Alisnya Nabi. Kan ada orang alis lurus. Punya Nabi ini melengkung. Antara nah dua mempeh ada aganda beda selakah semurni. Antara nah di antara dua alis ini seakan-akan ada perak murni di sini. Jadi apa maksudnya? Ini ada urat yang bergerak ketika Nabi itu marah. Sehingga seakan-akan ketika marah ini alis Nabi itu bersambung. Tetapi sebenarnya enggak nyambung. Gitu. Lalu dahi. Dahi Nabi yang di atas pelipis berarti di sebelah sini luas, lebar dan panjang. Pasal 5 aja ya. Rambut Nabi cek celengah sangat hitam. Rambutnya Nabi nih sangat hitam, tak cek pelekerah, tidak terlalu apa tuh? Keriting. Tidak terlalu keriting. Tak cek lorsah, tidak terlalu lurus. Jadi antara keriting dan lurus. Pangampungah hidung Nabi lanceng akati huruf alif panjang seperti huruf alif panjang. Koncoknya tepes, ujungnya tipis. Bagian tengahnya bongkok, bagian tengahnya ini ada bongkoknya. Jadi Nabi itu begini. Kelompang. Apa kelompang tadi? Pipi Nabi ini rata. Pipinya Nabi rata, tak tengkih. Enggak menonjol. Enggak tinggi, enggak menonjol, sakonek dagingnya, sedikit dagingnya.
nggak gembung begini, dan kulitnya tipis. Cuman ini sudah kamu nggak dikasih begini, minta satu ke Ustadz Musin, minta satu saya yang ngajar, setiap yang ngajar ini dikasih satu. Jadi kamu arti kalau begini gimana caranya? Lupa kan kalau nggak itu minta satu, nanti artinya satu rambutnya rambut cek celengah sangat hitam, cek sangat celeng hitam begitu. Minta kamu. Kalau begini susah nih. Ini coba cek. Oh, beli satu nggak bisa itu? Boleh. Tapi yang ngajar dikasih seharusnya satu. Memang dikasih. Minta aja satu. Nih. Mana bi rambut di atas embunan kempang epoka maka epoka 2. Jika rambut yang berada di atas kepala ini bisa Dibelah. Nah, bisa dibelah maka dibelah. Berarti yang rambut belah tengah itu si Sunan Nabi. Iya. Separuh rambut dibelah ke kanan dan separuh lagi dibelah ke kiri. Tetapi jika tidak mudah dibelah maka tidak dibelah. Tapi ditinggal lepas ke bawah ke dahinya. Tuh. Jika rambutnya tidak dibelah tetapi ditinggal tetap berkumpul, maka rambut Nabi ini tidak melewati daun telinganya. Gimana? Halo? Jika rambutnya tidak dibelah tetapi ditinggal tetap berkumpul, dibiarin, maka rambut Nabi ini tidak melewati daun telinga. Jika dibelah rambutnya Nabi, maka rambutnya ini melewati daun telinga. Kalau dibelah berarti melewati daun telinga, bahkan sampai ke 2 bahunya. Kalau dibelah. Kalau enggak dibelah dibiarin, berarti rambut Nabi itu enggak nyampe daun telinga. Rambut yang sampai ke 2 bahu itu tebal. Artinya rambut Nabi tebal, lebat. Ketika Nabi bersisir, maka rambutnya Nabi itu seperti jalinan pasir. Maksudnya saking gampangnya disisir. Enggak kusut rambutnya Nabi itu. Gampang disisir gitu. Nabi Muhammad menumpahkan minyak ke telapak tangan yang kiri, lalu diambil dengan tangan yang kanan, lalu memulai meminyaki dua alis, lalu 2 mata, lalu kepala, lalu rambut di bawah ini. Jenggot. Di bawah apa namanya nih? Ini bukan ini. Atau di bawah sini, lalu 2 kelompang, 2 pipi, lalu janggut. Ini urutan Nabi meminyaki kepalanya. Ditumpahkan ke tangan yang kiri, lalu diambil dengan tangan yang kanan. Ini urutannya ya. Lalu memulai minyak itu dengan kedua mempeh alisnya. Terus setelah alis, lalu kedua matanya, lalu kepala, lalu rambut di bawah ini nih, di sini, lalu pipi, lalu janggut. Tartib atau urutan Nabi ngasih minyak. Kadang-kadang rambut Nabi itu ditempatkan di atas telinga, sehingga lehernya tampak bersinar. Kadang-kadang rambut tempat aki atas karnana, rambutnya ditempatkan di atas sehingga lehernya kelihatan bersinar. Kadang-kadang rambut Nabi dipilin jadi 4. Jadi rambutnya ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu. Jadi telinganya itu, gimana caranya maksudnya? Sehingga satu telinga itu keluar di antara 2 jalinan rambut. Jadi rambut Nabi itu kan panjang. Ya. Jadi satunya disisir ke sini, satunya disisir ke sini. Sehingga telinga Nabi ini kelihatan. Sama juga yang kanan, yang kiri sama. Jadi rambutnya itu jadi 4 jalinan gitu. Di depan, di belakang, di depan, di belakang. Ini masih 5 ini. Masih pasal
Ini masih pasal 5. Terus bagaimana saya jelasinnya besok itu? Suruh baca aja kan anak. Sana lisan Nabi besar dan lebar lisannya. Cuman indah. 2 latte ini. Oh, latte itu cek di sini latte berarti dia bibir. 2 bibir Nabi itu bagus. Bebejenah. Gigi Nabi putih, putih, halus, tajam. Yang antara bebejenah seri ada benggengah. Di antara ini kedua gigi Nabi yang gigi serinya yang di belakang 2 ini ada lubang. Jadi gigi Nabi nggak rapat di depan tuh. Ada apanya? Ada jeda gitu. Ngerti nggak? Kan ada orang tuh kamu lihat gigi orang kan ada yang di gigi depannya nggak rapat kan? Kayak begitu gigi Nabi di bagian depan. Ketika bersabda itu keluar cahaya dari situ. Jenggot Nabi besar, banyak dan tebal, segenggam, lebar dan panjangnya. Jadi lebarnya ini segenggam, lalu ini segenggam doang gini, nggak panjang-panjang ini, segini doang. Tapi yang sini di sini. Ini di sini berarti dia segenggam. Segenggam. Sininya juga tapi. Apa namanya di sini? Bewok gitu. Bewok. Di sini janggut doang. Janggut yang ada. Bagian ada janggut nah kak itu bagus. Bagian depan jenggotnya bagus. Ketika Nabi memenyaki jenggotnya, maka memulai dengan rambut di bawah bibir. Ini. Jadi di bawah bibirnya dikasih minyak dulu, baru jenggotnya. Nabi itu menebalkan jenggotnya tebal dan sering disisir. Sering disisir jenggotnya sama Nabi disisir. Ketika Nabi menyisir jenggotnya, Nabi itu melihat ke kaca. Jadi berkaca, disisir, dilihat gitu. Anunya apa? Jenggotnya dilihat di kaca. Bukan maksudnya Nabi nyisir nggak sembarangan. Itu Nabi ya, padahal itu pikirannya umat sealam dunia, tapi dia masih perhatikan jenggotnya gitu. Beneran kan? Ini orangnya hebat banget. Ketika bersedih, Nabi itu sering memegang jenggotnya kalau sedih. Dia pegang jenggotnya begini. Kalau lagi sedih. Pegang jenggot itu. Pegang jenggot kalau lagi sedih. Ketika susah, maka Nabi memegang jenggotnya dengan tangan, lalu melihat jenggot itu. Jenggotnya dilihat. Ketika berwudu, Nabi itu menyelat-nyelati, jadi jenggotnya diginiin. Biar masuk kumis. Nabi itu menyukur kumisnya ketika butuh dicukur tanpa ketentuan waktu. Udah, pasal 6. Ini pasal kalau pasal 5 ini tentang bagian kepala Nabi kan. Nah, pasal 6 nanti dari leher, perut, gulungan, gulungan. Late, kok gulungan gak ada nih? Bagian bungkeng, renggang, ada renggang gigitnya yang tadi itu. Wah, gulungan mana ini, harus cari nih. Ini kelas 6 yang ada gulungan tuh. Ini kok kalau nggak ada di sini presiden astara cuman kepek kalbu pacimper gulungan lengan sampai lengan. Jadi dari leher, perut dan lengan Nabi. Pasal ke-6-nya. Kalau pasal susah bahasanya kayak gitu. Enggak. Pasal 7 sampai anak. Ini bahasa halus soalnya. Saya juga susah juga kalau sampai halus. Paha. Yang ke-7 tuh paha, dari paha sampai kaki Nabi. Yeah. Jadi ini membahas tentang Nabi secara kepribadian. Tubuhnya. Terus nanti perbuatan Nabi apa aja, makanannya apa aja, minumannya apa aja ada di sini. Terus wadahnya Nabi, Nabi itu punya 7 wadah apa aja disebutkan satu persatu. Di sini nanti bagus ini.
surat-surat Nabi disebutkan. Apa? Surat. Surat maksudnya? Nabi kan ngirim surat kepada raja. Sepatu Nabi, sandal Nabi disebutkan di sini. Ada juga sepatu. Ada. Penglihatan Nabi disebutkan. Bukan kardiles tapi sepatunya. Kan. Cara duduk Nabi disebutkan, cara berjalan Nabi disebutkan di sini nih. Nabi berbekam disebutkan caranya. Oh, bekam juga ada. Iya ada. Nabi tidur. Nabi cara bercela gimana, perasaan Nabi ketika senang bagaimana, ketika malu bagaimana, ketika nangis bagaimana, disebutkan semua di sini. Bagus ini kau. Ketika marah bagaimana, kekuatan Nabi bagaimana. Bahasa yang nggak ngerti. Buah-buahan yang dimakan Nabi apa aja. Semangka katanya. Ada semangka, macam-macam. Ada kurma, ada anggur, ada lain-lain disebutkan di sini semuanya. Minumannya, terus akhlak Nabi. Ada minuman yang nggak disukai Nabi, ada di sini. Homer pastinya. Bukan. Kalau Homer jelas, ya ada. Tapi halal maksudnya. Iya halal, tapi nggak disukai Nabi, ada di sini. Apa itu, Dad? Nabi Muhammad dengan setong berde Nabi diberi satu wadah dan berisi madu dan susu. Maka Nabi tidak suka minum itu karena ada 2 macam minuman di dalam satu wadah. Enggak suka begitu. Madu dan susu padahal itu. Zaman sekarang susu, telur, madu, jahe. Iya, berarti enggak itu. Polanya setong galeh minum pada kelaban 2 kali. Karena 1 kali minum sama dengan 2 kali minum. Jadi Nabi kalau minum 1 macam doang. Tapi ini tidak wajib, tidak. Kan kemarin perbuatan Nabi itu ada yang untuk kurbah, ada yang untuk mendekatkan diri, ada yang tidak sebagai kebiasaan sehari-hari. Nah ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Kalau ini diniatkan untuk mengikuti Nabi dapat pahala. Oh saya nggak mau minum lah kalau macam-macam biasanya ikut ini. Terus zamannya udah beda sekarang kan? Enggak, tetap orang itu ada. STMJ kan tapi buat kesehatan itu. Lalu ada bab ke-11 ini tarikh singkat Nabi, sejarah singkat. Mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Per umur nih, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6, 7, 8, 9 sampai umur 63. Disebutkan di sini. Satu persatu. Bagus nih kita. Ni'mal ihtifal fi syama'ilil atfal. Allah harus minta kamu biar ini.